Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 22 Desember 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang telah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Kepada Ibu Yvonne, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan pagi kita pada hari ini tanggal 22 Desember 2021 dengan judul Suatu Perhimpunan Besar Masuk Kota Allah. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Wahyu 7 ayat 9. Di antara penduduk bumi yang tersebar di segala negeri, ada orang-orang yang belum menyembah sujud kepada Baal, seperti bintang-bintang di langit, yang kelihatan hanya pada waktu malam. Orang-orang yang setia ini akan bercahaya apabila kegelapan menudungi bumi dan kelam kabut menudungi segala bangsa. Di benua Afrika yang menyembah berhala, di negara-negara Eropa dan Amerika Selatan yang beragama Katolik, di Tiongkok, di India, di area kepulauan, dan di segala sudut bumi yang masih gelap. Allah mempunyai suatu persediaan orang pilihan yang masih akan bercahaya di tengah kegelapan, menyatakan dengan jelas kepada satu dunia durhaka mengenai kuasa yang mengubahkan, mengenai penurutan kepada hukumnya. Bahkan sekarang juga mereka muncul di setiap bangsa, di tengah-tengah segala bahasa dan kaum. Dan pada saat kedurhakaan yang sangat dalam itu, ketika usaha setan yang tertinggi dilaksanakan agar semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, menerima ancaman hukuman mati, menerima tanda kesetiaan kepada suatu hari perhentian palsu itu, maka orang-orang yang setia ini tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Marilah kita mengingat bahwa ada suatu pertemuan besar yang akan terjadi tidak lama lagi. Hidup kekal dan kota Allah ada di hadapan kita. Malaikat-malaikat Allah akan ada di sana, dan Kristus pun akan ada di sana. Pintu-pintu gerbang kota itu akan terbuka lebar pada engsel-engselnya yang berkilauan itu, dan segala bangsa yang telah memelihara kebenaran akan masuk. Suatu mahkota akan diberikan ke atas setiap kepala. Perkataan akan diucapkan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Untuk siapakah hal itu disediakan? Bagi mereka yang menurut, mereka yang memelihara hukumnya dan melakukan kehendaknya. Ketika para malaikat suci memetik kecapinya, Dia ingin agar engkau turut serta menyanyikan nyanyian kemenangan di dalam kota Allah. Terima kasih. Saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Yvonne. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata bahwa di antara penduduk bumi yang tersebar di segala negeri,
ada orang-orang yang belum menyembah sujud kepada Baal. Mereka inilah umat yang setia, yang bersinar, layaknya bintang di kegelapan malam. Tentang Baal ini, Roh Nubuat memberikan penjelasan yang berikut. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 173, paragraf 3 dan 4, yang berbunyi, apakah kita penyembah Jehovah atau Baal? Penyembah Allah yang hidup atau berhala-berhala? Tidak ada kuil yang terlihat, tidak ada patung yang dapat dipandang mata, tetapi kita bisa saja mempraktekkan pemujaan berhala. Adalah mudah untuk membuat berhala dari ide-ide atau benda-benda kesayangan seperti membuat ilah-ilah dari kayu atau batu. Ribuan mempunyai gambaran yang salah tentang Allah dan sifatnya. Mereka sesungguhnya melayani Allah palsu layaknya pelayan-pelayan Baal. Apakah kita penyembah Allah yang benar sebagaimana yang Ia nyatakan dalam firman-Nya, dalam Kristus, dalam alam, atau kita memuja berhala filsafat diabadikan di tempat Allah? Dari kutipan ini dengan jelas Roh Nubuat menyatakan bahwa Jehovah dan Baal itu berbeda. Apakah perbedaannya? Perhatikan pertanyaan berikutnya yang ditandai warna hijau. Penyembah Allah yang hidup atau berhala-berhala? Jelas bahwa Jehovah adalah Allah yang hidup dan Baal adalah berhala. Pada bagian akhir dikatakan bahwa Jehovah juga adalah Allah yang benar, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya, dalam Kristus, Anak-Nya, serta dalam alam. Namun siapakah sebenarnya Jehovah ini? Mari kita baca kutipan berikut ini dalam From Heaven with Love, halaman 70, paragraf 5, yang berbunyi, pada pembaptisan Juru Selamat, setan mendengar suara Jehovah bersaksi tentang keilahian Yesus. Sekarang Yesus telah datang, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Roma 8 ayat 3. Bapa sendiri yang berbicara. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Jehovah adalah Allah Bapa. Jadi di dunia ini ada kelompok yang menyembah Allah Bapa dan ada rombongan besar yang menyembah ilah lain yang dalam hal ini disebut Baal. Penyembah Baal lebih banyak dari penyembah Allah Bapa, yaitu Allah yang benar dan Allah yang hidup. Itu sebabnya Roh Nubuat katakan dunia ini ditutupi dengan kegelapan. Sebab hampir seluruh dunia sudah sembah Baal. Nah, jika kita kembali ke kutipan sebelumnya, ada Baal jenis lain yang disebut dengan istilah berhala filsafat. Tidak kelihatan tapi ada, dan berhala ini diabadikan di tempat Allah, yaitu Jehovah. Jadi, di dunia ini ada berhala filsafat yang sudah mengambil tempat Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Apakah berhala filsafat atau Baal yang sudah mengambil tempat Allah Bapa ini? Renungan hari ini sudah jelaskan, tapi mungkin banyak yang tidak perhatikan. Mari kita baca kembali dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 375 paragraf pertama, yang berbunyi, di benua Afrika yang menyembah berhala, di negara-negara Eropa dan Amerika Selatan yang beragama Katolik, di Tiongkok, di India, di area kepulauan, dan di segala sudut bumi yang masih gelap, Allah mempunyai suatu persediaan orang pilihan yang masih akan bercahaya di tengah kegelapan. Dari penjelasan Roh Nubuat ini dengan jelas dinyatakan bahwa negara-negara yang beragama Katolik adalah termasuk ke dalam kegelapan dunia. Mereka termasuk dalam orang-orang yang menyembah Baal. Termasuk juga negara di Afrika, Cina, India, dan negara kepulauan. Nah, Allah yang manakah yang disembah oleh agama Katolik? Mari kita baca dari Katekismus Gereja Katolik berikut ini nomor 266 yang berkata, sekarang inilah iman Katolik. Kita menyembah satu Allah dalam Trinitas dan Trinitas dalam kesatuan tanpa membingungkan pribadinya atau membagi substansinya. Karena pribadi Bapa adalah satu, Anak adalah yang lain, Roh Kudus adalah yang lain. Tetapi kealahan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu, kemuliaan mereka setara, keagungan mereka sama kekal. Intinya, mereka yang beragama Katolik menyembah Allah Trinitas dan menurut penjelasan tulisan Roh Nubuat,
mereka ini dalam kegelapan. Artinya penyembah Trinitas adalah sama dengan penyembah Baal. Inilah yang renungan hari ini nyatakan. Sebab dikatakan oleh Roh Nubuat, mereka yang menyembah Baal berada dalam kegelapan, dan salah satu contohnya adalah negara-negara yang beragama Katolik. Dan sesuai katekismus Gereja Katolik, mereka menyembah Allah Trinitas. Mungkin beberapa dari para pendengar sekalian terkejut, tapi inilah yang Roh Nubuat nyatakan. Jadi bila ada pendeta dan atau pemimpin gereja yang menyatakan bahwa Nyonya White tidak amarkan tentang Trinitas, itu artinya mereka belum belajar. Renungan hari ini, serta tulisan Roh Nubuat lainnya, telah membuktikan dengan jelas adanya amaran keras dari Roh Nubuat tentang Trinitas. Kemudian ingat juga tentang yang berikut ini, yaitu Allahnya orang Hindu yang disebut dengan Trimurti. Trinitas Hindu atau yang disebut juga Trimurti adalah 3 ketuhanan tertinggi dalam agama Hindu, di mana fungsi kosmik penciptaan, pemeliharaan, dan kehancuran dipersonifikasikan sebagai 3 serangkai dewa. Biasanya Brahma sang pencipta, Wisnu sang pemelihara, dan Siwa sang perusak. Jadi dalam agama di luar kekristenan juga mengenal konsep Trinitas. Dan pemeluk agama Hindu sudah tersebar di seluruh dunia dan India yang terbesar. Bagaimana dengan Buddha? Buddha juga mempunyai trinitasnya yang disebut dengan Trikaya. Doktrin Trikaya dari bahasa Sanskerta yang secara harafiah berarti 3 tubuh, atau dalam bahasa Cina Sanshen, atau dalam bahasa Jepang Sanjin, atau dalam bahasa Korea Samsin, atau dalam bahasa Vietnam Tam-Tan, atau dalam bahasa Tibet Skuzum. Trikaya adalah suatu ajaran Buddha Mahayana tentang sifat realitas dan sifat kebudaan. Doktrin tersebut mengatakan bahwa Buddha memiliki 3 tubuh, Dharmakaya atau realitas tertinggi, Sambhogakaya inkarnasi ilahi Buddha, dan Nirmanakaya inkarnasi fisik Buddha. Perhatikan, banyak bangsa yang menyembah Trinitas Buddha, yaitu ada 3 tubuh, tetapi 1 Buddha. Bukankah konsep yang serupa dengan Trinitas kekristenan? Cina yang terbanyak dalam penyembahan Buddha, lalu Thailand, Jepang, Korea, Myanmar, Kamboja, dan seterusnya. Di Indonesia sudah ada pemeluk agama Hindu dan Buddha. Inilah yang Roh Nubuat nyatakan dalam renungan hari ini. Bagaimana dengan gereja Advent? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini yang dikatakan oleh Dr. Ganun Diop, Direktur Departemen Urusan Publik dan Kebebasan Beragama, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sedunia. Dia berkata, "Kami adalah bagian dari keluarga Kristen yang mengakui Allah Trinitas." Pernyataan ini beliau sampaikan dalam sebuah wawancara dengan Universitas Jesuit di Amerika Serikat yang bernama Georgetown University. Ini adalah pernyataan resmi dari pejabat resmi Gereja Advent sedunia. Dan apa yang Dr. Diop jelaskan tentang Allah Trinitas Gereja Advent sama dengan Trinitas Gereja Katolik. Jadi, Gereja Advent secara resmi akui bahwa Trinitas yang Gereja Advent sembah sama dengan yang disembah oleh keluarga Kristen lainnya, termasuk Katolik. Sebab memang Gereja Katolik berkata dalam katekismusnya nomor 234, yaitu, misteri Trinitas Maha Kudus adalah pusat misteri dari iman dan kehidupan Kristen. Itu adalah misteri Allah dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu adalah sumber dari semua misteri iman lainnya, terang yang menerangi mereka. Ini adalah ajaran yang paling mendasar dan penting dalam hierarki kebenaran iman. Ini pernyataan dari Pusat Gereja Katolik di Vatikan, bahwa misteri Trinitas Maha Kudus adalah pusat misteri dari iman dan kehidupan Kristen. Artinya, ini tidak hanya milik gereja Katolik, tetapi milik dari anak-anaknya, yaitu gereja-gereja yang bergantung kepada doktrin dan tradisinya. Dr. Diop akui bahwa gereja Advent adalah bagian dari keluarga Kristen yang percaya Trinitas. Artinya, gereja Advent adalah bagian dari anak-anak gereja Katolik. Mengapa kita harus pelajari dan dalami akan hal ini?
sebab mereka yang tergabung dalam kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya adalah orang-orang yang dikumpulkan dari segala zaman yang tidak menyembah Baal dan atau Trinitas serta sejenisnya. Jadi kalaupun sekarang sepertinya kelompok yang tidak sembah Trinitas terkesan kecil dan sedikit, tetapi saat digabungkan dengan semua dari segala zaman, maka jumlahnya tak terhitung banyaknya. Dan kelompok-kelompok yang kecil ini yang tidak mau sembah Baal atau sembah Trinitas mulai bermunculan di setiap bangsa. Dan mereka bukan hanya menyembah Allah yang benar, yaitu Allah Bapa di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang penurut. Mereka adalah pemelihara hukum Yehova serta melakukan kehendaknya. Bagaimana caranya untuk pelihara hukum Allah Bapa? Sebab Yehova adalah Allah Bapa. Kita baca dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 241 paragraf 4 yang berkata, dengan penurutannya yang sempurna, ia telah memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk menaati hukum-hukum Allah. Bila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati itu dipersatukan dengan hatinya, kehendak dibenamkan dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran ditaklukkan kepadanya, kita menghidupkan kehidupannya. Itulah artinya dipakaikan dengan pakaian kebenarannya. Kemudian, manakala Tuhan memandang kita, Ia melihat bukan pakaian daun ara, bukan ketelanjangan dan cacat dosa, melainkan pakaian kebenarannya sendiri yang merupakan penurutan yang sempurna atas hukum Yahweh. Inilah caranya untuk kita dapat pelihara hukum Allah Bapa, yaitu dengan tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Bagaimana caranya untuk kita tinggal di dalam Yesus? Kita baca Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 320 paragraf 1 yang berbunyi, hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Tinggal dalam Kristus adalah dengan menerima rohnya, yaitu roh Kristus secara terus-menerus. Di dalam Yesus kita berbuah, yaitu buah-buah karakternya. Sebab itu adalah pekerjaannya. Nah, Trinitas tidak ajarkan akan hal ini. Trinitas ajarkan bahwa oknum lain yang mereka sebut Allah Roh yang tinggal dalam hidup saudara. Dan Allah Roh ini bukan Yesus. Nah, jika bukan Yesus yang tinggal dalam hidup saudara, apakah itu namanya tinggal di dalam Yesus? Sudah pasti bukan. Karenanya, sebagaimana Roh Nubuat berkata, di antara penduduk bumi yang tersebar di segala negeri, masih ada orang-orang yang tidak sembah Baal dan atau Trinitas. Dan kiranya itu adalah saudara dan saya. Meskipun saat ini kita kecil jumlahnya, tapi saat Yesus datang nanti, kita adalah bagian dari alam semesta. Haleluya! Oleh sebab itu, saudaraku dalam Tuhan, kiranya renungan pagi hari ini, serta pendalamannya merupakan panggilan agar semakin banyak umat Allah bertobat untuk tinggalkan Baal dan atau Trinitas, dan kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran dan panggilan pagi hari ini, agar semakin banyak umat Allah yang tinggalkan penyembahan Baal dan atau Trinitas, kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, agar tergabung dalam rombongan orang banyak yang tak terhitung banyaknya saat Yesus datang kedua kali dan membawa kami masuk ke dalam kota Allah. Dan untuk itu ya Bapa, curahkan kiranya roh anak-Mu dalam hati ini. Ubahkan kami ya Yesus agar menjadi umat-umat yang penurut akan hukum Allah Bapa dan menjadi serupa dalam karakter dengan Engkau. Beserta kami ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.